Beberapa peneliti spiritual bahkan meyakini Jawa adalah tempat berkumpulnya para wali dan mungkin tempat berlabuhnya ilmu para nabi. Ada yang menyebut di masa silam, Pulau Jawa adalah tempat di mana ajaran langit diteruskan melalui jalur rahasia, tempat bertemunya roh-roh besar, para pemimpin suci. Bahkan ada teori kontroversial yang menyebut bahwa jejak Nabi Sulaiman pernah sampai ke Nusantara. Mengapa Presiden Indonesia selalu orang Jawa? Siapa sebenarnya orang Jawa? Fakta yang mengejutkan dunia. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, sejak Indonesia merdeka, kenapa hampir semua Presiden Indonesia selalu berasal dari suku Jawa? Apakah ini cuma kebetulan sejarah? Atau ada sesuatu yang disembunyikan dari rakyat selama ini? Hari ini, kita akan bongkar semua, mulai dari fakta-fakta yang jarang dibahas, hingga sejarah spiritual misterius Pulau Jawa, karena apa yang akan kamu dengar bisa mengguncang cara pandangmu terhadap Indonesia. Ini daftar para Presiden RI sejak 1945. Soekarno, lahir di Blitar, Jawa Timur. Soeharto, asal Yogyakarta. B.J. Habibie, Sulawesi, tapi naik sebagai transisi. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Jombang, Jawa Timur. Megawati Soekarno Putri, Yogyakarta. Susilo Bambang Yudhoyono, Pacitan, Jawa Timur. Joko Widodo, Solo, Jawa Tengah. Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024, berdarah Jawa dari 8 presiden, 7 berasal dari Jawa. Satu-satunya pengecualian, B.J. Habibie tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Pertanyaannya sederhana, kenapa harus Jawa? Menurut sensus, lebih dari 40% penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Secara demokratis, ini berarti peluang orang Jawa untuk menang memang besar. Tapi ini bukan cuma soal jumlah. Partai-partai besar mayoritas lahir dari tokoh-tokoh Jawa. Militer, banyak jenderalnya dari Jawa. Birokrasi pusat penuh dengan struktur bernuansa budaya Jawa. Ini bukan hanya politik. Ini adalah sistem yang telah mengakar sejak zaman kerajaan hingga zaman republik. Budaya Jawa punya cara unik dalam memandang kekuasaan. Ngono yo ngono, ning ojo ngono, menang tanpa ngasorake, alon-alon asal kelakon. Ini filosofi politik. Diam, tapi mengatur. Halus, tapi menghanyutkan. Bahkan dalam debat politik nasional, gaya orang Jawa lebih diterima karena tidak frontal, tidak konfrontatif. Inilah yang membuat tokoh non-Jawa sulit bersaing, karena narasi nasional telah terbentuk dengan gaya Jawa. Orang luar dianggap kasar atau keras, hanya karena berbeda gaya. Indonesia menganut sistem negara kesatuan, tapi pusatnya selalu Jawa. Ibu kota di Jakarta, parlemen di Senayan, kantor partai, media besar, lembaga survei, hingga elit ekonomi. Semuanya berada di Jawa. Daerah-daerah luar hanya menjadi penonton dan pengikut. Mereka memilih, tapi yang terpilih selalu dari Jawa. Ketimpangan pun terjadi. Pembangunan bertumpuk di Jawa. Infrastruktur terbaik di Jawa. Universitas top di Jawa. Akses kekuasaan di Jawa. Lalu kita bicara soal keadilan. Sulawesi, Kalimantan, Papua, mereka punya tokoh hebat, tapi tak punya panggung. Akibatnya, rasa frustrasi politik perlahan menguat. Separatisme, ketidakpercayaan, hingga apatisme terhadap pemilu. Karena yang dipilih bukan wakil mereka, melainkan wakil dari sistem.
Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling misterius. Siapa sebenarnya orang Jawa itu? Banyak sejarawan menyebut bahwa Pulau Jawa bukan sekadar pulau biasa, tapi sebuah tanah tua, tempat di mana peradaban besar pernah berdiri. Borobudur, Prambanan, situs Gunung Padang, dan bahkan jejak budaya misterius di Kediri, Solo, hingga Jepara. Semua mengarah pada masa lalu yang luar biasa. Beberapa peneliti spiritual bahkan meyakini Jawa adalah tempat berkumpulnya para wali, dan mungkin tempat berlabuhnya ilmu para nabi. Ada yang menyebut, di masa silam, Pulau Jawa adalah tempat di mana ajaran langit diteruskan melalui jalur rahasia, tempat bertemunya roh-roh besar, para pemimpin suci. Bahkan ada teori kontroversial yang menyebut bahwa jejak Nabi Sulaiman pernah sampai ke Nusantara. Dan Candi Borobudur dianggap menyimpan warisan dari peradaban nabi atau wali besar. Mungkinkah ini sebabnya orang Jawa selalu menjadi magnet kekuasaan? Karena di tubuh mereka mengalir warisan spiritual tua yang tak disadari. Narasi ini bukan seruan untuk membenci orang Jawa, tapi justru mengajak kita untuk membuka mata bahwa Indonesia bukan milik satu suku, tapi milik semua. Keadilan bukan tentang menjatuhkan Jawa, tapi tentang mengangkat yang terpinggirkan, memberi panggung untuk suara yang selama ini tenggelam. Sudah waktunya kita bertanya, apakah kita benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, atau hanya Bhinneka di lisan, tapi Jawa di kenyataan? Mungkinkah suatu hari Indonesia punya presiden dari Aceh, dari Papua, dari Dayak, Bugis, Ambon? Jawabannya, mungkin, tapi tidak mudah. Harus ada keberanian dari rakyat untuk tidak hanya memilih yang familiar, tapi memilih yang adil, tulus, dan berani memimpin.